Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Ya, seperti biasa saya akan memberikan berita terupdate dan terkini seputar Project Pi Network ya, seputar perkembangan Project Pi Network. Namun sebelum saya melanjutkan ke beberapa informasinya nanti, jangan lupa terlebih dahulu ya, bagi yang baru bergabung di channel ini ataupun yang belum like dan subscribe, silahkan klik terlebih dahulu ya. Ataupun juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru nanti ke depan, tentunya Anda lah yang akan menerima notifikasinya ya. Jadi di sini ada di salah satu sosial media saya yaitu Facebook. Di situ ada beberapa keterangan ya terkait marketplace ya, marketplace yang tentunya sangat gimana gitu ya. Dan oke lah, saya akan memperlihatkan terkait keterangan yang ada yang diposting maksudnya oleh Novi Vicky Akhiari ya. Oke, sebentar. Jadi keterangannya di sini, boykot PMI yang serakah dan membodohi. PMI atau Pi Network Marketplace Indonesia, sebuah platform bisnis yang sedang berusaha untuk menjaring koin para pioners Indonesia untuk melakukan barter pada marketplace mereka. Kita harusnya senang bahwa ada upaya anak bangsa untuk menekuni bidang ini agar tidak ketinggalan dengan startup lain dari luar Indonesia. Apalagi PMI adalah bagian dari ekologi pasar Pi Network itu sendiri ya. Namun cara PMI sangat membodohi para pioners Indonesia lewat artikel 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar mustahil, serta judul yang sama 1 Pi dengan harga 314.159 US dollar mustahil. Judul yang sangat tendensius serta bermaksud memandulkan konsensus global yang menetapkan 314.159 US dollar per 1 Pi-nya. Saya juga membaca artikel lain dalam platform ini yang sangat membodohi. Judul: titik ukuran konsensus harga Pi. Per pengertian konsensus Pi secara isi tulisan awalnya bagus dan benar. Sistem Pi adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi yang dapat menjadikan faktor penentu dari konsensus itu sendiri, yaitu harga Pi, adalah para pioners itu sendiri ya. Kemudian isi dari tulisan di bawah menukik tajam sangat membodohi pioners Indonesia dengan narasi menempatkan pioners sebagai subordinat serta rantai makanan vendor di PMI. Silakan dicermati isinya sebagai berikut. Hari pertama ada sebuah gerai fast food dengan brand A menjual burger dengan harga 1 Pi-nya, maksudnya dengan harga 1 Pi, maka pada saat itu juga konsensus harga Pi yang berlaku adalah 1 Pi sama dengan 1 burger. Oke, lanjut. Ternyata di hari kedua ada kompetitor dari gerai fast food A yang menjual fast food yang sama dengan harga 1 Pi sama dengan 2 burger. Maka per hari ini pun konsensus harga 1 Pi bisa dibelikan 2 burger. Artinya harga menurun dibanding di hari sebelumnya ya. Artikel sangat membodohi pioners Indonesia. Di atas disebutkan bahwa faktor penentu dari konsensus harga Pi adalah
Pioneers itu sendiri. Tetapi tulisan di bawah dengan 2 contoh gerai burger justru menghilangkan peran Pioneers sebagai penentu ataupun harga ditentukan oleh vendor ya. Jadi yang dimaksudkan di sini harga ditentukan oleh vendor ya. Padahal V-Network menganut mazhab Shtaler konsensus protokol SCP, di mana nilai P-Coin ditentukan mutlak oleh Pioneers, bukan oleh vendor, bahkan bukan oleh core team ya. Apa yang dilakukan oleh PMI sebelumnya lewat angket mulai dari 1 Pi ataupun 10.000 Pi juga membodohi, sebab nilai Pi adalah hak prerogatif Pioneers, sehingga melahirkan konsensus Cina, konsensus global, serta deklarasi Ancol menentukan nilai Pi adalah 1314.159 US dollar per 1 Pi-nya ya. Kemudian PMI mulai geliat kembali di platform mereka, bisa buka di dengan artikel yang sangat membodohi baik judul serta narasi. Bagi kalian yang ingin menjelajahi untuk memasuki marketplace yaitu P-Network P-Market Indonesia ini, maksud saya, nanti linknya saya sediakan di link di bawah deskripsi ya, kalian bisa cek. Nanti kalian bisa klik saja dan kalian akan masuk ke bagian P-Market Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk itu saya sebagai salah satu Pioneers Indonesia menyerukan gerakan boykot terhadap platform P-Network Marketplace Indonesia atau yang dikenal sebagai PMI ya. Pioneers Indonesia tidak perlu khawatir akan kemana dan kepada siapa bisa barter, sebab merek dagang besar serta platform dunia akan segera bergabung dalam ekologi P-Network ya. Jangan pernah biarkan platform lokal merampok koin Pi Anda. Pembodohan ya, lewat pembodohan. Ingat niat tulus dari Nicholas Kokalis ya, serta tim Stanford University menciptakan V-Network didukung 3 hal: teknologi, ekosistem, dan ekologi ya. Adalah demi kemandirian keuangan warga dunia. Tentu dalam hal ini adalah para Pioneers, dengan tujuan bahwa kemakmuran para Pioneers akan menularkan kemakmuran baru bagi masyarakat di sekeliling Pioneers itu sendiri. Jadi sekali lagi, boykot dan tinggalkan PMI selama platform ini masih berupaya zero coin Pi, apalagi lewat cara serta artikel murahan yang sangat membodohi para Pioneers ya. Bangkit dan jaya Pioneers Indonesia, tahan koin Anda karena koin Anda bernilai sangat mahal walaupun masih dalam proses ya. Jadi jangan yang namanya merendahkan proyek ini ya. Jakarta 19 Juli 2022. Jadi ini informasi terkini ya. Seperti judul dari saya sebelumnya, saya akan bagikan seputar informasi seputar P-Network terkini ya, terkait perkembangannya ya. Dan di sini sudah ada beberapa penjelasan yang sudah saya bacakan dari awal tadi. Ini terkait marketplace ya, marketplace P-Market Indonesia yang tidak bijaksana dalam menghargai keinginan para Pioneers secara global.
Tentunya di Indonesia sendiri yaitu 314.159 US dollar ya. Jadi ya selagi PMI masih kekeh dengan pendiriannya, dengan caranya seperti itu. Jadi ya saya juga ikut menghimbau untuk kalian ya tidak usah mendekati marketplace yang ini ya. Tentunya kedepannya akan sangat banyak marketplace yang akan tersedia untuk membeli ataupun menukar barangnya dengan koin Pi kalian dengan nilai yang sesuai tentunya ya. Dengan artian sesuai maksud saya di sini yaitu nilai konsensus global ya. Jadi harap bersabar terkait ini. Jangan egois lah ya. Semuanya itu perlu proses. Yang namanya mie instan sih juga ya perlu proses kan, perlu dimasak ini itu baru bisa dimakan. Jadi ya walaupun namanya mie instan juga perlu proses baru bisa disajikan. Begitupun juga perjalanannya proyek ini itu semua memerlukan proses untuk mencapai kesempurnaan ekosistemnya ya. Jadi kalian ya secara akal lah ya, dengan pintar lah berpikir. Jangan seperti para penyinyir yang mengatakan kapan ini project mainnet, kapan project ini sesuai dengan harapan kita semua ataupun ya sesuai harapan Pionas. Seperti halnya konsensus yang sedang diselenggarakan sekarang ini ya. Namun kita kembalikan lagi kepada yang namanya semuanya itu tidak seperti dengan hanya membalikan telapak tangan itu langsung jadi gitu ya, nggak ada kayak gitu. Itu ya perlu proses ya. Jadi dalam menyikapi proyek ini harus orang yang benar-benar bijaksana lah ya. Jangan orang yang baru-baru kenal cryptocurrency dan menyamakan proyek ini dengan cryptocurrency lainnya ya. Dan jelas Pi Network masih dalam proses pengembangan. Belum ke jenjang yang diinginkan ya. Misalnya ya menuju ke mainnet terbuka ya. Karena masih dalam tahap ya. Jadi jadilah orang yang pintar gitu ya. Jangan seperti bebek dungu yang maunya cepet cair, cepet kaya ataupun cepet dapat uang banyak ya. Jangan seperti itu. Kalau mau dapat uang secara singkat, secara ya langsung miliarder ya. Ya dengan cara singkat juga, contohnya ya paham lah kalian maksud saya ya. Jadi ya jangan utamakan keegoisannya ya, utamakan pemikiran yang sehat ya. Oke. Kita akan menjelajah ke beberapa informasi lainnya lagi. Sebelumnya dari Extract Fund ya. Jadi beliau mengutip postingan dari Dermawan Ega ya. Oke, sebentar. Ini masalah gendala sinyal ya. Saya akan perbaiki sedikit masalah ini. Nah, kita ke informasi ini aja ya. Oke, sinyal saya sedang tidak mendukung ya. Jadi terkait informasi PI Network, perkembangan mengenai PI Network, saya cukupkan sampai di sini saja. Dan insya Allah kedepannya jikalau ada
beberapa informasi terupdate lainnya ataupun dari core team ya, akan saya kabarkan ke kalian tentunya. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan support dari kalian semua kepada channel ini ya. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Tentunya agar setiap saya mengupload video terbaru nanti ataupun besok ya, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi saya mohon maaf, pamit undur diri dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.